Inilah momen ketika Indonesia berani menggertak Malaysia dan Australia menggunakan pesawat pembom. Pada masa konfrontasi Indonesia-Malaysia, Indonesia tidak gentar menghadapi tantangan perang dari negara yang berada di bawah kepemimpinan Inggris. Langkah ini diambil untuk menunjukkan bahwa kekuatan militer Indonesia bukan sekadar simbol, melainkan nyata dan siap digunakan. AURI pun menyusun sebuah operasi militer terencana. Saat itu, 3 pesawat pembom dikerahkan. 1 pesawat diarahkan ke Sabah, 1 menuju Sarawak, dan 1 lagi terbang langsung ke Australia. Misi utama mereka adalah menjatuhkan pamflet propaganda. Bayangkan, sebuah negara di Asia Tenggara yang pernah memiliki pesawat pembom strategis jarak jauh sanggup menghantam target lintas samudra dan membuat negara-negara tetangganya berpikir 2 kali bahkan sebelum bersuara keras. Bukan Tiongkok, bukan Rusia, apalagi Amerika Serikat. Negara itu adalah Indonesia. Yang lebih mengejutkan lagi, Indonesia pernah menjadi satu-satunya negara di belahan bumi selatan yang mengoperasikan pembom strategis kelas dunia. Bukan untuk pamer kekuatan, bukan pula untuk parade militer, melainkan untuk menyampaikan satu pesan yang sangat tegas. Namun pertanyaannya, mengapa kekuatan sebesar ini justru jarang dibahas? Dan seberapa besar dampaknya hingga mampu membuat Malaysia dan kawasan ASEAN terdiam? Jawabannya mengerucut pada 1 pesawat yang oleh NATO dijuluki BIR. Kita mundur ke era 1960-an. Asia Tenggara kala itu jauh berbeda dengan kondisi sekarang. Malaysia baru saja merdeka dan masih bergantung pada perlindungan Inggris. Sebagian besar negara ASEAN masih berkutat dengan stabilitas dalam negeri. Angkatan udara ofensif hampir tidak ada yang benar-benar siap tempur. Di saat yang sama, Indonesia justru melangkah ke level yang sama sekali berbeda. Di bawah kepemimpinan Soekarno, Indonesia tidak ingin sekadar berdaulat di atas kertas. Indonesia ingin dihormati dan jika perlu, ditakuti. Julukan Macan Asia bukan lahir dari pidato berapi-api, melainkan dari postur militer nyata yang membuat banyak pihak terdiam. Indonesia mendatangkan Tupolev Tu-16, pesawat pembom strategis buatan Uni Soviet. Pesawat ini tidak dirancang untuk dogfight, melainkan untuk menghancurkan sasaran vital dari jarak jauh. Jangkauannya lintas samudra, daya angkut bomnya besar, dan yang paling membuat lawan berpikir ulang, Indonesia mengoperasikan 2 varian sekaligus. Versi pembom darat serta Tu-16KS, satu yang mampu meluncurkan rudal anti kapal. Saat konfrontasi Indonesia-Malaysia berlangsung, Indonesia benar-benar meladeni tantangan perang dari negara yang dipimpin Inggris. AURI kembali merencanakan operasi militer. 3 pesawat pembom kembali dikerahkan. 1 terbang ke Sabah, 1 ke Sarawak, dan 1 lagi menuju Australia. Misi ini bertujuan menjatuhkan pamflet propaganda, sementara pesawat yang menuju Australia menjatuhkan kaleng makanan buatan Indonesia. Tujuannya jelas, memberikan efek psikologis. Pesan yang disampaikan sederhana namun mengancam. Jika Australia berani membantu Malaysia, maka yang dijatuhkan berikutnya bukan lagi makanan kaleng. Dengan terbang rendah untuk menghindari radar, Tu-16 AURI berhasil menjatuhkan muatannya tepat di wilayah Ellis. Sementara itu, Tu-16 yang menuju Malaysia sukses menjatuhkan pamflet propaganda, meskipun sempat dikejar pesawat tempur Inggris. Keberadaan Tu-16 AURI membuat pemerintah Australia panik, karena ada pesawat pembom berukuran raksasa memasuki wilayah udaranya. Lalu mengapa Amerika Serikat sangat takut pada pesawat pembom Rusia Tu-160? Amerika menjadi salah satu negara yang selalu waspada terhadap pembom ini. Sebagai contoh, ketika Tu-160 menjalani latihan di Venezuela, Amerika langsung kelabakan dan mengerahkan pesawat pencegat untuk menghalau agar pembom tersebut tidak mendekati wilayahnya. Pembom strategis adalah salah satu alat tempur paling berbahaya karena memiliki daya jelajah sangat jauh, daya angkut senjata besar, dan umumnya mampu membawa bom nuklir. Dalam skenario perang, pembom strategis biasanya menjadi target utama yang harus dihancurkan dalam 2 jam pertama sejak perang dimulai. Namun menghancurkan pembom seperti Tu-160 Blackjack bukanlah perkara mudah. Pesawat ini mampu terbang sangat tinggi dan sangat cepat. Ditambah lagi dengan metode loitering, Blackjack dapat meluncurkan muatannya dari jarak aman, jauh dari wilayah musuh. Inilah yang membuat misi menghentikan Blackjack menjadi sangat sulit. Apalagi dengan varian terbaru Tu-160M2 yang mendapatkan peningkatan avionik serta sistem penangkal nuklir, sekaligus membawa jenis rudal baru.
Artinya sederhana namun mengerikan. Armada laut lawan, termasuk kapal, namun ada fakta lain yang membuat semuanya terasa jauh lebih menggetarkan. Di balik mesin besar dan bom berat Tu-16, terdapat kualitas sumber daya manusia Indonesia yang sering dilupakan. Pilot dan teknisi AURI dilatih langsung di Uni Soviet. Mereka menguasai pesawat berteknologi tinggi yang bahkan belum bisa disentuh oleh banyak negara berkembang pada masa itu. Indonesia bukan hanya kuat dari segi jumlah, tetapi juga unggul dalam kompetensi. Efek gentar itu tidak hanya terasa di langit, tetapi juga di benak para pengambil keputusan. Konfrontasi langsung dengan Jakarta berarti satu hal, risiko militer yang sangat mahal. Dan disinilah jawaban dari pertanyaan di awal, julukan Macan Asia tidak lahir dari retorika. Julukan itu lahir dari taring nyata, dari keberanian strategis, dari kekuatan militer yang pernah membuat Malaysia terdiam, dan kawasan ASEAN bersikap segan. Sekarang saya ingin bertanya kepada kamu, menurut kamu, jika Indonesia mempertahankan arah kemandirian militernya seperti pada era itu, apakah peta kekuatan Asia Tenggara hari ini akan berbeda? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Angkatan Udara Indonesia pernah memiliki pesawat pembom pada dekade 1960-an, saat hubungan Indonesia dan Uni Soviet berada di puncak kemesraan. Pada masa itu, Indonesia tengah menghadapi agresi militer Belanda yang berupaya merebut kembali Irian Barat. Indonesia pun melobi Uni Soviet untuk membeli berbagai persenjataan. Salah satunya adalah pesawat pembom Tu-16 yang mampu meluncurkan misil anti-kapal. Indonesia juga dibekali berbagai persediaan amunisi, termasuk rudal Raduga KS, satu komet yang sanggup menghancurkan kapal induk Belanda pada masa itu. Belanda pun segera menarik diri setelah mengetahui kekuatan persenjataan Indonesia yang didukung Uni Soviet. Lalu bagaimana nasib pesawat pembom Indonesia Tu-16? Pada era 1960-an, Indonesia menjadi salah satu negara dengan kekuatan udara terbesar di Asia Tenggara. Sebanyak 26 pesawat pembom dimiliki oleh AURI, menjadikannya satu-satunya negara di kawasan yang mengoperasikan pembom strategis. Keberadaan Tu-16 membuat negara-negara seperti Malaysia dan Australia berada dalam kewaspadaan tinggi. Tu-16 bahkan pernah digunakan dalam misi unjuk kekuatan dengan memasuki wilayah udara Malaysia dan Australia, hingga sempat dikejar pesawat tempur Inggris. Namun kejayaan Tu-16 di Indonesia tidak berlangsung lama. Setelah peristiwa G30 SPKI, hubungan Indonesia dengan Uni Soviet memburuk. Hal ini menyebabkan kesulitan besar dalam memperoleh suku cadang serta melakukan perawatan. Akibatnya, pada awal 1970-an, sebagian besar Tu-16 harus di-grounded karena tidak lagi bisa dioperasikan secara optimal. Pada akhirnya, pesawat-pesawat ini dipensiunkan, sebagian dihancurkan, dan sebagian lainnya dijadikan target latihan militer. Meski begitu, Tu-16 tetap menjadi simbol kejayaan AURI di masa lalu, ketika Indonesia pernah mengguncang negara lain. Kisah Tupolev Tu-16 bukan sekadar nostalgia. Ini adalah pengingat bahwa Indonesia pernah dan sebenarnya masih mampu menjadi kekuatan yang diperhitungkan dunia. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, tuliskan pendapat kamu di kolom komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan menarik di video selanjutnya.